Hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Begini bunyinya ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 9, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat ini menyadarkan saya kalau selama ini saya masih kurang bersyukur. Saya sadar kalau ternyata kekhawatiran saya sudah mengecewakan hati Tuhan. Saat ini saya masih khawatir dengan hidup saya. Seringkali kekhawatiran saya membuat saya jadi duniawi. Saya merasa hilang arah. Pikiran saya hanya uang, uang, dan uang. Kerja, kerja, dan kerja. Saya merasa jadi sangat jauh dari Tuhan. Saya benar-benar mengabaikan firman Tuhan. Saya jadi lebih bergantung dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak bergantung dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Saya jadi lupa akan kebesaran Tuhan. Di ayat 27 tadi dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Memang benar yang dikatakan dalam firman Tuhan, khawatir tidak akan menghasilkan apapun. Malahan saya berubah menjadi orang yang emosional dan stres sendiri karena terlalu ambisius. Tuhan bilang orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Dan tanpa saya beritahu Tuhan, Tuhan sudah tahu kok apa yang saya butuhkan saat ini. Tuhan cuma mau saya harus mengandalkan Dia, bergantung dan berserah pada Tuhan. Tuhan cuma mau saya kerjakan bagian saya, yaitu berdoa dan melakukan perintahnya. Selebihnya biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Keputusan saya bertobat dan untuk selalu konsisten doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan pelanggaranku. Ampuni saya yang lemah dan berdosa ini. Ampuni saya yang masih sering mengecewakan hati Engkau. Tuhan, perbarui hati dan pikiran saya. Berikan saya hati yang takut akan Engkau dan menjadi manusia yang lebih banyak bersyukur dalam segala hal. Dan biarlah firman-Mu saja yang selalu menerangi setiap langkah saya. Amin.